Shalom teman-teman dari GPI Balong, dari GPI AKP maupun GPI Shalom. Saya mewakili dari seluruh pengurus Unify mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Untuk ibadah Unify di bulan Januari ini tetap kita lakukan secara online karena masa pandemi ini yang belum berakhir. Dan untuk teman-teman semuanya kami menghimbau dan mengajak tetap semangat, tetap berkobar menyala apinya untuk melayani Tuhan walaupun belum bisa beribadah bersama-sama seperti tahun-tahun lalu, dan aktivitas dalam gereja juga belum bisa seperti tahun-tahun lalu, tapi tetap semangat, tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai. Allah kita Allah Immanuel. Kiranya teman-teman semuanya tetap saling memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Terima kasih. Sekian dari kami semua pengurus Unify. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, bagaimana nih kabarnya teman-teman Unify dimanapun kalian berada? Pastinya luar biasa. Gak terasa ya Kak Dinda ya, ini sudah hari ini tuh udah memasukin hari yang ke-14 di tahun yang baru. 16 Kak. Oh 16, ya. Oh iya. Terus apa namanya, kita berdua mau ngucapin Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya ada sejahtera Natal, sukacita Natal menyertai kita semua. Dan juga berkat jasmani, rohani, kesehatan selalu menyertai kita semua. Dan apapun yang selama ini kita doakan, semua dijawab oleh Tuhan. Dan yuk, kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mulai ibadah online pada malam hari ini teman-teman. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa.
sebentar Tuhan. Kami mau memulai ibadah Unify pada petang hari ini ya Bapa. Kau jagai, Kau sertai setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Biarlah kami boleh memuja dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Ya meskipun kita tidak bisa ketemu, meskipun kita hanya berjumpa via video, tapi kita tetap semangat. Kita mau tetap memuji nama Tuhan karena kita tahu kita punya Allah yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang melindungi kita semua. Haleluya. Dalam kemuliaan
kami. Semua
Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Allah yang senantiasa menghibur, menolong, menjadi jawaban bagi kita semua. Terima kasih Tuhan jika pada saat ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kira-kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu secara khusus, sehingga firman Allah yang boleh hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi setiap kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemuda yang saya kasih di dalam Tuhan, pada petang hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan tentunya kita senantiasa mendengarkan firman Allah yang menjadi dasar dalam kehidupan kita, menjadi jawaban bagi setiap kita. Nah, kita akan sama-sama baca dalam Efesus pasal 5 ayat 13 sampai yang ke-17, demikian bunyinya. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Dan ada banyak hal yang sudah Paulus tuliskan. Namun di dalam pasal 5 ini, Lembaga Kitab Indonesia memberi judul dalam perikop ini adalah hidup sebagai anak-anak terang. Tadi kita bersama-sama membaca di dalam ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Semua yang nampak adalah terang. Nah, apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus dengan tulisannya ini? Mari kita lihat ayat 11. Janganlah turut mengambil dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dilihat, yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, Paulus mengingatkan bahwa hidup yang lama, hidup yang penuh dengan kegelapan adalah sesuatu yang sia-sia dan memalukan. Nah, oleh karenanya di dalam ayat 13 Paulus berkata, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Apa yang katanya sudah diterangi menjadi nampak. Tentu itu berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang perbuatan jahat, perbuatan hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jemaat di Efesus sebelum mengenal Tuhan Yesus, tentu perbuatan mereka adalah penuh dengan kejahatan, penuh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karenanya Paulus mengingatkan kembali kepada mereka, memang kamu dahulu begitu, tetapi sekarang tidak lagi. Karena itu katanya
sudah ditelanjangi oleh terang, atau sudah ditunjukkan, diperlihatkan kepada kamu bahwa perbuatan itu tidak ada gunanya. Bahkan Paulus berkata itu sampah. Oleh karenanya kemudian Paulus menyatakan, sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, sekarang sidang jemaat Yesus hidup dalam terangnya firman Tuhan, terangnya Tuhan. Di dalam suratnya Paulus menuliskan, harusnya itulah yang menjadi bagian dari kehidupan sidang jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, pasal 2, Efesus adalah jemaat yang sangat luar biasa. Begitu menggebu melayani Tuhan, begitu menyala-nyala mempertahankan iman mereka. Mereka melayani dengan segenap hati. Namun disayangkan bahwa apa yang mereka kerjakan tidak berdasar pada kehidupan yang berpusat kepada terangnya Allah, pada kasihnya Allah. Mereka mulai lupa bahwa apa yang dikerjakan harus berdasar kepada kasih. Oleh karenanya Paulus mengingatkan mereka. Dulu memang kamu gelap, namun sekarang menjadi terang. Biarlah kiranya terang itu terus bersinar. Dan kemudian Paulus menuliskan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Cahaya yang terang, yang datangnya dari Tuhan Yesus, yang selalu menerangi, menyinari sidang jemaat di Efesus. Namun sayang, terang itu mulai redup. Terang itu mulai tidak bercahaya lagi. Oleh karenanya Paulus mengingatkan jemaat di Efesus lewat suratnya. Bangun, hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dan ayat 15 dituliskan, karena itu perhatikan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama, agar cahaya Kristus itu bersinar. Maka Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jemaat Efesus yang sebenarnya begitu sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, mereka begitu menyala-nyala di dalam pengiringan mereka. Tetapi akhirnya itu tidak lagi menjadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Bahkan akhirnya cahaya itu mulai redup, mulai kehilangan cahaya yang harusnya memancar
bukan saja untuk diri mereka, tetapi untuk banyak orang. Paulus mengingatkan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Lewat pengaruh dunia, lewat situasi, lewat keadaan yang seringkali membuat anak-anak Tuhan terjebak, bahkan kehilangan iman. Dan itu yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Perhatikan. Jangan sampai kemudian nanti mereka kehilangan apa yang harusnya mereka perjuangkan. Apa yang harusnya mereka kerjakan dengan benar dan seturut kehendak Allah. Oleh karenanya Paulus berkata, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kembali diulang oleh Rasul Paulus. Jangan bebal, tapi seperti orang arif. Di ayat 17 kembali dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kaum muda, mungkin hari-hari ini engkau dengan begitu menyala melayani Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mengerjakan. Tetapi biarlah kiranya lewat firman Allah yang kita dengar, Tuhan mengingatkan saya dan saudara, jangan sampai apa yang kita kerjakan akhirnya sia-sia. Karena apa yang kita lakukan tidak berdasar kepada kasih Allah, tetapi karena apa yang ingin kita lakukan menjadi kebanggaan, menjadi kegagahan manusia semata. Lewat firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya kaum muda. Biarlah kiranya kaum muda bersinar. Biarlah kiranya kaum muda memberi warna yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, cahaya yang Tuhan berikan buat saya dan saudara, agar kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Tuhan suruh dengan benar, seturut dengan kehendak dan firman Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dapat memberikan cahaya
dapat memberikan dampak dan dunia boleh melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada Tuhan yang senantiasa berkarya dalam kehidupan kita. Pemuda, kasih-Nya yang sudah menyelamatkan kita semua. Kasih-Nya yang sudah membawa kita menjadi pribadi yang dipulihkan, yang diberkati. Pribadi yang dibentuk oleh Tuhan seturut karya dan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Inilah waktunya pemuda bangun, bangkit, bersinarlah bagi dunia. Dan ada banyak jiwa bisa diselamatkan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bukan sekedar hura-hura ataupun perbuatan yang akhirnya tidak memberikan cahaya. Karena Allah rindu kaum muda bangun, bangkit, dan Kristus akan bercahaya di dalam hidupmu. Tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan kehidupan lama. Lupakan cara-cara dan tingkah laku yang membuat nama Tuhan dipermalukan. Tetapi biarlah kiranya kaum muda mempunyai cara hidup yang mempermuliakan Tuhan, yang membuat nama Tuhan dipuji, membuat nama Tuhan ditinggikan, membuat nama Tuhan diagung-agungkan. Layani Tuhan, senangkan hati Tuhan, iring Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan itu yang akan menjadi hidup kita berarti. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, dan nama Tuhan diagung-agungkan. Biarlah kiranya lewat firman Allah yang kita sudah dengar tidak berlalu dengan begitu saja. Tetapi mari kita dengar, kita simpan, dan kita lakukan. Supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya nama Tuhan diagung-agungkan, dan kaum muda diberkati oleh Tuhan, kaum muda ditolong oleh Tuhan, kaum muda boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan
jika hamba-Mu sudah menyampaikan firman Allah, Roh Kudus yang berkarya dengan luar biasa. Biarlah kiranya firman Allah bukan sekadar firman Allah, perkataan yang manis untuk didengar, tetapi biarlah kiranya firman Allah menjadi rema bagi setiap kaum muda-Mu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Biarlah kaum muda-Mu menjadi kaum muda yang arif, menjadi kaum muda yang bijaksana, yang hidup seturut dengan firman-Mu dan menyenangkan hati Tuhan, mengiring dan melayani Tuhan, mengerjakan tugas panggilan dan pilihan yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kaum muda, sehingga kaum muda yang ada boleh memancarkan sinar terang kemuliaan dari Tuhan Yesus. Kaum muda boleh bangun dan bangkit, dan nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan diagung-agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan anugerah-Mu selalu menjadi bagian kami semua, khususnya buat kaum muda. Roh Kudus yang mau meteraikan firman Allah ini dalam hati kami masing-masing dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kemurahan, anugerah, dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang senantiasa ada dalam hidup kami, menyertai, menolong, menggandeng, menggendong kami, khususnya kaum muda. Sehingga kaum muda-Mu menjadi kaum muda yang menyenangkan hati Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan diagung-agungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan selalu berbisik dalam hati kaum muda-Mu untuk boleh selalu hidup seturut dengan rencana dan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.